Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berdiskusi mengenai sosok wirausaha muda yang khususnya ada di sekitar wilayah Cirebon ya atau Tegal Gubug. Wirausaha muda ini bisa memberikan potensi atau dikatakan unik lah. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Figur Bagus Aksara Menggaran. Nama saya Eko Supriyanto. Nama saya Eko Aditya. Nama saya Danan Willy Akbar. Dan saya Arif Hidayat. Oke, gini Gimana, teman-teman. Ah. Saya ini punya rekan ya, rekan dekat bisa dikatakan. Kalau menurut saya pribadi sih dia itu udah masuk tergolong ke wirausaha muda karena terbukti gitu, hasilnya juga udah bisa terlihat. Iya. Jadi awalnya dia itu dulunya kerja di sebuah PT ya. Iya. Sama seperti ya para pegawai lainnya gitu. Cuman waktu itu habis kontrak dan ketika dia mau mencoba melamar kembali tuh terbentur dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, akhirnya dia carilah cara-cara gitu. Mulai dari usaha maggot ya awalnya sih. Maggot yang mulut kecil-kecil tuh. Iya. Nah, yang kayak gitu gagal dan akhirnya pada saat ini dia mencoba terjun ke e-commerce atau sekarangnya dia online shop gitu. Awalnya sih dia masih apa ya namanya yang ngambil barang dari orang lain tuh. Jadi reseller. Dia cuma ngambil barang orang lain sampai sekarang dia itu bisa garap konveksi sendiri gitu. Kan itu kan membuahkan apa hasil yang cukup gitu signifikan. Nah, menurut teman-teman ini gimana sih tentang dia itu tuh? Nah, kalau boleh tahu dulu dia sebelumnya kenapa di PHK atau enggak kapan dia di PHK? Waktu itu kalau nggak salah sekitar awal tahun 2020. Nah, itu kan udah ada pandemi tuh, kabar-kabar pandemi. Ada hubungannya sama pandemi itu. Nah, iya bener banget. Karyawan. Iya, karyawan bener. Pengurangan karyawan akhirnya berbenturan juga dengan habis kontrak waktu itu. Keluarlah dia. Pas dia keluar itu kan kebanyakan nih mau nyari kerja lagi dan lain sebagainya. Susah karena keadaan begini ya. Ya kalau menurut saya sih sesuai mengikuti teknologi dan zaman gitu. Apalagi zaman sekarang kan serba online kan. Iya. Dan menurut saya dia bagus gitu memanfaatkan momentum yang sekarang gitu. Apalagi habit orang zaman sekarang pandemi itu udah berubah. Benar. Terutama dalam hal belanja. Sekarang tuh apalagi ada pengurangan ini kan, maksudnya kapasitas di dalam mall ya kan, nggak 100% kayak dulu gitu tuh. Jadi habit seorang sekarang tuh udah ya online gitu, kebanyakan online. Apalagi sistem pembayaran sekarang tuh dimudahkan, yaitu COD kan, cash on delivery gitu kan. Nah, menurut kamu gimana kok? Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu itu kayak produksinya itu atau penjualan dia itu di sektor apa ya? Dia itu sekarang sih masih main sektor kayak semacam fashion gitu, lebih ke busana. fashion sih, iya busana, tren-tren yang saat ini biasanya. Busana muslim apa global gitu? Lebih ke global sih, kayak ya? setelan-setelan ya. Terutama perempuan ya, dia belum nyampe ke laki, tapi nggak tahu sih ke depannya. Soalnya sekarang dia juga udah mulai garap hijab gitu, kan udah istimewa banget kan ya. Nah, apalagi zaman sekarang hijab kayak model pasmina gitu kan banyak diminati sama teman-teman perempuan. Terus menurut teman-teman nih gimana sih perspektif kalian untuk kedepannya untuk di bidang bisnis online ini, e-commerce ini? Mulai dari figur dulu. Ya kalau menurut saya bagus ya, apalagi di zaman sekarang bener semakin maju semakin. Terus juga kalau saya lihat tuh habitnya emang mungkin ada ini ya, kecenderungan anak-anak sekarang bilangnya mager mungkin ya. Iya benar. Nah kan kita cukup beli aja lewat HP sambil rebahan ya kan, barang datang enak banget kan gitu kan, nggak perlu keluar hujan-hujanan atau panas-panasan gitu. Nah dibantu lagi teknologi kita sekarang gitu kan, apalagi masuk ke industri 4.0 kan, tambah ini sih peluangnya menurut saya tambah bagus ke depannya e-commerce ini. Kalau menurut saya sendiri ya bener, peluang untuk kedepannya itu sangat terbuka lebar ya, apalagi kita kan akan mengalami bonus demografi ya di tahun
puncaknya itu sekitar tahun 2025 sampai 2030. Jadi bonus demografi itu seperti suatu keadaan di mana di suatu negara itu isinya itu lebih banyak masyarakat produktif gitu dibandingkan masyarakat yang sudah tidak produktif. Iya. Dari situ kan kita udah bisa lihat tuh masyarakat yang produktif itu kan di era sekarang kan lebih paham teknologi dibandingkan orang-orang yang sudah tidak produktif gitu. Jadi untuk kedepannya mah bisa terbuka lebar lah jalannya gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini pandangan secara luas ya. Iya. Dari online shop itu kita benar-benar bisa berpotensi membuka lapangan kerja baru. Nih, teman saya ini kan dia selain online shop, akhirnya dia bisa buat konveksi dong. Nah, dari konveksi itu ada beberapa step yang nggak mungkin dia garap. Benar. Dalam artian dari musik jahit, belanja, dan melimpit baju tuh, itu ada tugasnya masing-masing gitu. Jadi dia bisa lebih membuka lapangan pekerja bagi orang yang mungkin karena dampak pandemi kan susah nih. Nah, bisa ke situ gitu. Sekarang megang berapa tuh kok? Kalau boleh tahu udah nganuin berapa karyawan? Kalau karyawan sih saya kurang tahu ya, tapi jelasnya kira-kira nih. Dia tuh udah megang 2 konveksi sekarang tuh. Udah punya 2 konveksi. Nah, terus dia aktif juga di online shop. Tentu dong kalau misalnya kalau kita lihat dari segi pembuka lapangan kerja nih, itu tuh bisa luas banget. Di online shop itu ada bagian-bagian step yang memang bener-bener harus kita garap gitu. Jadi menurut saya itu tuh potensial banget dan peluangnya besar. Terus juga kalau kita lihat kan online shop nih nggak pernah mati gitu. Nah, di era pandemik aja dia masih bisa lanjut. Makin bangkit. Nah, menurut kamu gimana, Pak? Menurut saya sih ya, dari pendapat teman-teman tadi emang benar ya. Selain mengikuti zaman dan memberi lapangan pekerjaan, menurut saya juga negara bisa diuntungkan dengan hal ini gitu. Benar. Negara itu terbantu dengan lapangan pekerjaan yang sudah ada. Selain beban yang berkurang, negara juga nanti bisa fokus ke kesejahteraan sosial yang lain gitu. Apalagi pondasi ekonomi kita ditopangnya lebih banyak daripada dari ini ya UMKM ya. Dari UMKM penggerak dari roda perekonomian masyarakat di Indonesia adalah UMKM. Kalau menurut saya ini adalah sebuah kesempatan untuk teman-teman pemuda dan pemudi di bangsa Indonesia untuk mulai mengembangkan bisnisnya di bidang e-commerce ini, karena menurut saya kedepannya bakal terbuka lebar untuk produksi dan penjualan di e-commerce ini. Benar. Apalagi misalkan kayak tadi Iko bilang membuka lapangan pekerjaan, apalagi misalkan di daerah kita masing-masing ya kan, yang mungkin mohon maaf masih banyak teman-teman yang belum bekerja kan bisa tuh istilahnya membantu mereka lah, istilahnya memperbaiki ekonomi mereka. Benar banget. Oke, tadi kan kita bicara soal keuntungannya gitu kan. Benar. Pasti di setiap keuntungan pasti ada kekurangan dong. Selain kekurangan ada ini loh. Kelemahan. Benar. E-commerce ini pasti ada kelemahannya juga kan. Benar. Nah, menurut kalian nih kelemahan e-commerce itu apa gitu kan? Dan bagaimana sih solusinya gitu? Kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi tuh e-commerce kekurangannya barangnya itu misalkan kita mau beli nih nggak bisa disentuh. Gitu tuh. Kita nggak tahu nih barangnya seperti apa. Kayak kita misal mau beli baju, beli sepatu kan nggak tahu. Walaupun emang ada gambarnya sih ya kan. Tapi beda halnya kita kayak mendatangi mall gitu. Barangnya bisa kita coba gitu tuh. Mungkin itu sih. Jadi rawan penipuan lah ya. Iya, jadi makanya kita tuh harus jeli-jeli sama e-commerce yang atau marketplace yang udah terpercaya gitu kan, bisa lihat dari rating-ratingnya atau dari aplikasi-aplikasinya gitu tuh. Yang memang recommended. Terkadang ekspektasi kita barangnya bagus, sampai di rumah barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kan banyak tuh yang jadiin meme. Jadi meme ya. Solusinya harus lebih teliti lagi ya. Benar. Dalam berbelanja e-commerce ini. Tapi kalau menurut saya pribadi sih mengenai kelemahannya nih ya. Itu kan kalau dari sisi pembeli ya. Kalau kita di sisi penjual nih lebih ke modal sih. Karena kalau kita baru merintis awal nih, apalagi misalnya golongan kita nih mau coba terjun ke kayak gitu, so perlu modal yang besar gitu kan. Nah kadang
yang namanya dagang ya kita nggak tahu gitu kapan kita benar-benar dapat untung, kapan kita rugi ya kan. Nah tapi kalau misalnya masuk ke situ dengan modalnya lumayan cukup sih, ya itu mungkin solusinya salah satu kita bisa jadi reseller dari pihak tersebut awal-awalnya ya buat memulai gitu. buat Nah, benar-benar. Terus kalian gimana lagi? Mungkin ada lagi sih keuntungan apa sih kelemahannya dari itu tuh, kalau misalnya kita ngejual nih kemudian barang yang kita jual itu kurang ekspektasi lah di mata pelanggan. Rating berpengaruh ya, sangat berpengaruh itu meskipun 1 bintang ya, maksudnya kan misalnya lebih banyak. Kalau udah ada rating jelek udah takut tuh kadang dipandangnya ya kita aja tuh kalau belanja online kan gimana, kadang kita cek dulu tuh ratingnya, terutama ini rating pasti, terus baru nyamain produk. Nah mungkin itu sih kelemahannya yang lebih tuh. Terus dari soal harga juga belum ada peraturan dari pemerintah atau dari pihak manapun untuk mengatur harga. Jadi harganya banting-bantingan. Bener banget. Murah-murahan harga untuk melariskan jualannya. Mungkin itu sih kekurangan. Terus saya nyambung yang tadi ya dari figur kayak terkait barang-barang yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu ya. Terus nah di situ itu kita kadang kan ingin menukarkannya gitu ya, menukarkan barang tersebut dengan barang yang sesuai kita minta gitu. Komplain lah. Nah tapi untuk apa namanya istilahnya apa itu kalau menukarkan itu retur ya. Nah kita ingin meretur itu tapi sang penjual itu biasanya tidak mau bertanggung jawab gitu, kayak misalnya nggak mau mengongkosin gitu, ongkos buat apa kirimnya gitu kan. Nah ya menurut saya di situ kelemahannya sih, sehingga konsumen pun ikut kayak wah udah kapok nih ya, kayak dapatnya nggak sesuai, terus nggak bisa dibalikin lagi, mana kita harus ngeluarin ongkir. Itu sih kalau misalnya. Kalau menurut Willy gimana kelemahannya? Menurut saya e-commerce ini kurang cocok untuk daerah-daerah yang memang koneksi internetnya kurang memadai gitu. Bener. Sama daerah-daerah yang memang kurangnya pemahaman akan teknologi ini gitu. Jadi e-commerce ini nggak sepenuhnya meluas ke seluruh Indonesia gitu kan. Dan juga dari segi umur kan biasanya yang sudah berumur kadang-kadang juga gaptek tentang teknologi dan untuk melakukan transaksi juga. Nah menurut saya sih solusinya ini ya baik pihak e-commerce-nya atau relawan teknologi mungkin bisa mensosialisasikannya gitu ke orang-orang, dan negara juga sebenarnya bisa membantu sih dengan memasang jangkauan internet gitu. Menurut saya sih gitu. Nah guys, saya mau nanya nih ke kalian. Kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya panjang lebar. Nah kalian nih nanti kedepannya kira-kira ada nggak keinginan menjadi wirausaha muda juga seperti temannya ya, Iko? Mungkin dari Mas Eko dulu. Ya boleh. Khususnya ini di e-commerce gitu ya? Apa global sih, universal? Nggak mesti di e-commerce gitu? Nggak mesti. Kalau saya sih emang mungkin kayak mengumpulkan modal dulu gitu ya sebelum terjun ke wirausaha gitu. Karena kan kita nggak mungkin juga gitu minjem uang atau dari mana gitu, uang panas gitu kan berbahaya gitu. Resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar gitu. Jadi saya rencana kedepannya itu saya ingin kerja dulu untuk mengumpulkan modal. Sembari kerja saya sedikit-sedikit memulai usaha tersebut gitu. Entah usaha di e-commerce ataupun di offline juga gitu. Kalau saya pribadi gitu. Kalau saya pribadi sih tentu ya mungkin 80% 90% lah mahasiswa itu pada pengen loh jadi wirausaha gitu kan. Apalagi dari fakultas ekonomi. Nah itu kan bagus banget tuh. Jangan mental yang pekerja gitu kan ya selamanya maksudnya. Ya bener sih sama ya bukan merendahkan juga kerja di luar sana. Apa sih yang disampaikan Eko itu benar. Kita juga semua pengen jadi wirausaha muda, khususnya saya juga pengen banget sebenarnya nih menggeluti e-commerce ini. Sampai kemarin aja tuh mengenai bisnis plan itu saya mencoba membahas mengenai tentang e-commerce, online shop dan lain sebagainya. Kalau saya sih pribadi keinginan ya emang sangat gitu, pengen banget gitu jadi wirausaha muda. Nah, kalau menurut saya
setiap orang pasti punya cita-cita buat memiliki usaha gitu. Terlebih lagi Setuju. untuk hari tua kan. Iya benar. Saya yakin teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang lainnya juga pasti berpikir hari tua tuh ingin hidup tenang gitu. Saya juga pengen sih, terutama seperti Mas Eko tadi, saya pribadi orang-orang yang harus ngumpulin kendalanya itu modal gitu kan. Mau kita harus mulai modal atau enggak partner lah, nyari partner gitu kan. Benar. Ada sih kalau minat ada, tapi Ada menurut ya? saya harus persiapkannya Support matang-matang ya. gitu kan. Kita nggak bisa main-main dalam bisnis juga. Iya benar. Ya. Itu aja sih. Kalau dari saya sendiri, saya juga sama dengan teman-teman yang lain ingin membuka usaha, khususnya di bidang pertanian. Karena melihat dari segi kondisi alam dari Indonesia sendiri, di bidang pertanian juga masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin kedepannya saya ingin memajukan pertanian di Indonesia dengan cara saya untuk mengelola sebuah wirausaha tersebut. Mungkin dari Mas Bagus sendiri seperti apa gambarannya? Nah, kalau saya pribadi ya ada. Cuman mungkin setelah lulus saya sama kayak teman-teman yang lain butuh modal kan. Saya coba cari pekerjaan utama yang primer dulu, terus sambil mengumpulkan modal, sambil mengonsep bisnisnya seperti apa, langsung misalkan ada kesempatan baru terjun ke situ. Jadi usahanya sambil berjalan sampingan lah istilahnya gitu tuh. Buat menambah-nambah cuan. Mantap sih. Sambil menyelam minum susu. Iya benar. Oh iya, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol panjang nih Iya. mengenai e-commerce, terutama keuntungan, kelebihan, peluang dan lain sebagainya. Iya. Menurut Mas Figur nih, gimana sih? Apa yang bisa disimpulkan gitu dari obrolan kita tadi tuh? Iya. Kalau dari saya pribadi, mestinya ya di zaman era sekarang ini yang memasuki 2021 gitu, terus memasuki era digital, kan? Kita tuh sebagai anak muda ya, jangan yang namanya alergi dengan dunia usaha gitu. Mulai sekarang tuh harus apa ya namanya, harus melek lah istilahnya. Jadi kalau ada teman atau lingkungan kita ngobrol mengenai usaha, kita jangan alergi gitu tuh. Kita harus haus dengan ilmu yang berkaitan dengan dunia usaha gitu tuh, supaya kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman gitu tuh ya kan. Karena ada pepatah yang bilang ya kan, siapa yang kuat dia yang akan bertahan gitu. Menurut saya itu sih. Kalau menurut Mas Eko gimana? Kesimpulannya gitu. Nah, Kesimpulan yang saya dapat sih ya benar gitu yang dikatakan Figur tadi. Ini kan kesempatan besar gitu untuk kita semua, terutama kaum milenial ya, yang akan menghadapi bonus demografi di Indonesia ini, dimana itu kan kondisi yang sangat bagus gitu kan untuk terjun ke dunia digital gitu kan. Benar. Teknologi sudah maju gitu kan, terus wirausaha sudah di mana-mana, wirausahawan gitu. Benar. Kesempatan itu kesempatan kita untuk belajar ke teman-teman kita wirausaha muda, untuk menggeluti wirausaha yang kita minati gitu. Terus yang saya garis bawah itu terkait modal ya. Kita itu untuk membangun usaha kita nggak bisa pakai uang panas gitu seperti minjam gitu, karena resikonya itu tinggi. Terlalu besar. Kita harus punya modal sendiri, atau mungkin kalau modalnya masih kurang kita bisa mencari partner gitu ya. Jadi seenggaknya masih bisa ringan gitulah istilahnya. Ya itu sih kalau menurut saya. kalau menurut Mas Willy sendiri gimana? Menurut saya mungkin sedikit melengkapi dari Mas Figur dan Mas Eko. Selain tadi kita harus haus ilmu, kemudian memanfaatkan teknologi dan kesempatan, gini loh. Selain ada kesempatan, kita juga harus menyiapkan kesiapan gitu kan. Kita itu harus menyiapkan kesiapan, bukan hanya dari modal aja, tapi juga dari ilmu juga tadi. Benar. Mas Figur Pengetahuan kita bilang, harus gitu kan. luas. Jangan modal nekat ya. Iya, benar. Relasi kita harus luas. Relasi gitu kan. Ya menyiapkan mental juga sih penting sebenarnya. Apalagi kita mahasiswa gitu kan. Biasanya Ruang lingkup kita memang nggak hanya di kampus, di luar kampus juga. Walaupun di kampus ruang lingkupnya kecil juga, saya yakin orang-orang di dalam ruang lingkup kampus itu punya pengalaman sendiri-sendiri gitu yang bisa kita ambil ilmunya.
Jadi kita tuh kesiapannya gitu ya untuk mempersiapkan cita-cita kita menjadi wirausaha gitu. Gitu Karena aja sih. ada juga yang bilang di saat kesiapan bertemu dengan kesempatan itu bisa melahirkan kesuksesan, katanya gitu ya. Ya, benar banget. Itu sih. Itu benar banget. Kalau untuk menurut Mas Arif gimana nih kesimpulannya? Kalau menurut saya bahwa semua orang juga memiliki minat untuk berwirausaha, namun terhalang dengan entah itu modal atau dengan batasan-batasan yang lain kan. Dan juga gambaran bagaimana terbukanya peluang usaha di Indonesia dan di bidang digital atau di bidang yang lainnya. Dan saran saya untuk teman-teman juga harus meningkatkan lagi bagaimana pengetahuan dan ilmunya untuk berwirausaha supaya tidak terjadi kebangkrutan di masa depan. Untuk dihindari, mungkin itu. Terakhir ya, mungkin kesimpulan dari saya pribadi, jika kita ingin membuka usaha atau menjadi seorang wirausaha, ya sama seperti pendapat teman-teman yang lainnya tadi, kita juga harus siapkan ilmu, modal dan lain sebagainya. Karena gini loh, terkadang resiko besar itu karena kekurangan kita, ketidaktahuan kita. Kalau misalnya kita tahu di dalam hal tersebut gitu, otomatis kita bisa lebih meminimalisir dari resiko tersebut. Terus juga saya pernah membaca buku ya dari Tom MC Eiffel kalau nggak salah. Di situ dikatakan setiap manusia itu punya jatah gagalnya masing-masing gitu. Berhubung kita masih muda nih, kita habiskan jatah gagalnya sekarang gitu kan. Sasageo. Itu kan suatu hal yang istimewa gitu. Jadi kita harus lebih semangat lagi, lebih tekun lagi. Ya nggak mungkin nggak ada yang mustahil gitu kalau kitanya emang bener-bener. Ya mungkin itu sih dari saya. Karena di balik kegagalan ada apa? Nah, kesuksesan. Ada Sasageo. Oke. Mungkin kita akhiri aja ya karena mungkin waktu udah durasi juga. Terima kasih teman-teman yang udah mau berdiskusi bareng nih mengenai wirausaha muda. Semoga bermanfaat Dan semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.